Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. 3, 2, 1. Terima kasih telah subscribe channel ini dan semoga Anda sukses selalu. Latazan. Konsekuensi zina: jangan mendekati zina, mendekati saja tidak boleh lebih-lebih melakukan. Kata mendekati mencakup segala perkara yang mengantarkan kepada zina. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, zina terbukti menjadi salah satu sendi perusak ketenangannya, penghancur nilai keluhurannya. Masyarakat yang binasa akibat penyakit ini bukan satu dua, dan dalam konteks keluarga, keadaannya tidak berbeda, ia merusak dan menghancurkan. Islam merupakan agama yang memiliki tatanan dan aturan yang terbaik termasuk dalam masalah hubungan laki-laki dengan perempuan. Islam meletakkan kode etika yang beradab dalam hal ini yang tidak dimiliki oleh aturan dan tatanan manapun di dunia ini. Semua itu demi kebaikan dan kesucian masyarakat termasuk rumah tangga. Di antara tindak preventif Islam untuk menangkal penyakit ini adalah dengan meletakkan hukuman-hukuman atas pelakunya di dunia dan di akhirat. Hukum di dunia: 1. Had syari: jika pezina seorang jejaka atau gadis, maka dia didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. An-Nur 2. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku. Allah telah meletakkan jalan untuk mereka. Jejaka dengan gadis cambuk 100 kali dan pengasingan selama setahun. Laki-laki yang sudah menikah dengan wanita yang sudah menikah adalah rajam. Hadis riwayat Muslim. Jika pezina sudah menikah, maka hadnya adalah rajam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya. Di antara apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya adalah ayat rajam. Kami membacanya, menghafalnya dan memahaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merajam dan kami pun melakukannya setelah beliau. Saya khawatir seiring dengan berjalannya masa ada seseorang yang berkata, kami tidak menemukan ayat rajam di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya mereka tersesat karena meninggalkan sebuah kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya rajam di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak atas orang yang berzina jika dia muhsan dari kaum laki-laki maupun wanita. Bukti-bukti telah tegak atau adanya kehamilan atau pengakuan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. 2. Dicabutnya iman dari pezina sehingga dia bertaubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pezina tidak berzina ketika dia berzina sementara dia dalam keadaan mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari, dan taubat tetap terbuka setelahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina maka iman yang ada pada dirinya keluar darinya seperti bayangan, jika dia berhenti maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim di atas syarat as-syaikhain dan disetujui oleh ADZ Zahabi. Hafiz Ibnu Hajar mensahihkannya dalam Fathul Bari 12/61. 3. Pezina tidak menikah kecuali dengan yang sepertinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. An-Nur 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya,
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Ki Esanur 26. Dari Amr bin Shuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Marsad bin Abu Marsad meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi seorang wanita pezina. Ya Rasulullah, saya menikahi anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menjawab apapun, sehingga turun, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ki Esanur 3. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, wahai Marsad, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Oleh karena itu jangan menikahinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. 4 pezina kehilangan nasab anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak adalah milik ranjang, suami, dan pezina mendapatkan batu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5 kesaksian dan riwayat pezina ditolak. Hal itu karena yang bersangkutan bukan muslim yang adil, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan syarat adalah bagi para saksi di beberapa ayat. Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan persaksikanlah dengan 2 saksi yang adil. Qs At-Talaq 2. Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hukuman membunuh binatang buruan pada saat ihram, menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu. Qs Al-Maidah 95. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 7557. Tentang syarat diterimanya berita atau riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti. Qs Al-Hujurat 6. Para ulama hadits sepakat meletakkan syarat adalah bagi rawi yang riwayatnya diterima, rawi yang fasik karena melakukan dosa besar, salah satunya adalah zina, tidak diterima riwayatnya. 6 pezina berpeluang besar kehilangan rasa cemburu karena ketika dia berzina, rasa cemburu tersebut berkurang atau menghilang. Seandainya dia mempunyai rasa cemburu niscaya dia tidak berzina. Bukankah wanita yang dizinahinya itu adalah anak atau ibu atau bibi atau saudara bagi seseorang? Kalau dia mempunyai rasa cemburu niscaya dia akan berpikir, bagaimana jika orang lain melakukannya terhadap anakku atau ibuku atau bibiku atau saudaraku? Ini artinya ketika dia rela melakukan zina dengan anak atau ibu orang lain, dia pun rela zina itu dilakukan terhadap anak atau ibunya sendiri. Hilanglah rasa cemburu sebagai dasar menjaga diri dan keluarga dari perbuatan nista. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.